Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Rizky di pembelajaran biologi. Hari ini kita akan membahas masalah anabolisme. Anabolisme adalah reaksi pembentukan sintesis zat padat atau zat sederhana menjadi zat kompleks. Jadi ini merupakan proses penyusunan dari molekul yang lebih sederhana menjadi molekul yang kompleks. Contohnya adalah fotosintesis dan kemosintesis. Sifat dari anabolisme adalah endoterm, atau pengertian endoterm adalah membutuhkan panas. Dan sifat reaksi kimianya adalah endergonik. Kemudian di anabolisme dia membutuhkan energi. Baik, di anabolisme itu ada dua, yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis ini terjadi pada sel tumbuhan yang memiliki kloroplas. Kloroplas itu apa? Masih ingat nggak? Kloroplas itu adalah organel sel tumbuhan yang di dalamnya terdapat klorofil. Klorofil ini adalah pigmen zat warna hijau yang merupakan bahan utama yang bisa melepaskan elektron yang nantinya akan dijadikan sumber energi. Kemudian dia butuh cahaya matahari dan karbon dioksida serta menghasilkan oksigen dan glukosa. Rumusnya adalah 6CO2 ditambah 6H2O menjadi C6H12O6 ditambah 6O2. Jadi dalam hal fotosintesis yang paling berperan adalah CO2 di sini. Nah, CO2 itu didapat dari sisa-sisa metabolisme hasil ekskresi ataupun hasil respirasi pada makhluk hidup secara keseluruhan yang berkumpul di udara ditambah air. Reaksinya itu air dari tanah, dari tanamannya, dari akar. Kemudian hasilnya apa? Membentuk gula, C6H12O6, dan oksigen. Jadi di satu sisi kita wajib menjaga tumbuh-tumbuhan agar bisa terus melakukan fotosintesis. Karena kalau tumbuhan tidak ada, CO2 yang ada di udara semakin tinggi menjadikan pemanasan global. Lama-kelamaan kita kering, panas di muka bumi ini. Dan satu lagi, oksigen, jika tumbuhan tidak ada, oksigen tidak akan dihasilkan kembali dan semakin sedikit jumlahnya. Dah, yang kedua, ada kemosintesis. Kemo berasal dari kata kimia, sintesis yang berasal dari kata penyusunan. Pembentukan bahan-bahan organik kompleks dari bahan-bahan anorganik sederhana menggunakan sumber energi dari bahan-bahan kimia. Contohnya ini dilakukan oleh bakteri-bakteri nitrat, bakteri Nitrosomonas, Nitrosococcus yang tugasnya adalah melakukan proses nitrifikasi di tanah. Ini digunakan oleh tumbuhan dalam menghasilkan nitrit dan nitrat dalam proses kelangsungan hidup tumbuhan itu sendiri. Ini ada prosesnya nitritasi dan nitratasi. Kalau nitritasi itu amonia berubah menjadi nitrit, sementara nitratasi nitrit menjadi nitrat. Kita lanjut ya. Nah, ini ada fotosintesis. Fotosintesis terjadi di kloroplas. Ibu buat ya.
6CO2 ditambah 6H2O, tadi reaksinya begini, menjadi C6H12O6 ditambah 6O2. Nah, nanti CO2 ini akan membentuk C6H12O6 ya, di reaksi gelap. Gelap. Ternyata sulit mengetiknya. Kemudian kalau dari C6H2O menjadi 6O2, itu 6H2O menjadi O2. Coba Ibu pakai yang ini. Itu prosesnya terjadi karena pada reaksi terang. Ini reaksi terang. Jadi tulisnya bisa di mana ya? Ini reaksinya terang. Ya. Jadi tadi 6CO2 menjadi C6H12O6, perubahannya itu terjadi pada reaksi gelap. Sementara 6H2O air menjadi oksigen, hasilnya itu terjadi pada reaksi terang. Nah, berarti fotosintesis terjadi dua kali, pada saat gelap dan pada saat terang. Yang mana duluan nanti terjadinya? Di reaksi terang duluan. Kenapa? Karena pada saat reaksi terang, hasilnya nanti berupa energi ATP dan NADPH2, itu akan digunakan kembali atau digunakan sebagai syarat untuk melakukan reaksi gelap. Ya. Kemudian, kita akan lanjut ke tahapan-tahapannya. Fotosintesis terjadi melalui dua tahap, reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang ada tiga tahapan, siklik, non-siklik, dan fotolisis air. Kalau di siklik, hasilnya nanti ATP. Non-siklik ada ATP dan NADPH2. Sementara fotolisis air, hasilnya ada O2. Reaksi gelap ini terjadi pada saat malam hari, pada saat reaksi ini tidak butuh cahaya, hasil akhirnya adalah glukosa. Kita lihat struktur kloroplas di sini. Struktur kloroplas ada dua membran, membran luar dan membran dalam. Kemudian ada seperti tumpukan-tumpukan piring di sini. Satu tumpukannya disebut tilakoid. Kalau tumpukan-tumpukannya banyak, namanya granum. Kalau satu granum dengan granum lain berkumpul, namanya grana. Cairan-cairan yang terdapat di antara tilakoid itu disebut stroma. Tempat terjadinya reaksi terang itu di tilakoid atau di grana. Sementara tempat terjadinya reaksi gelap terjadi di stroma. Oke ya. Kita lanjutkan. Kita hapus ini. Oke. Sekarang coba kita mulai dari fosforilasi siklik. Oke. Caranya adalah yang pertama,
Pengertian dari fotofosforilasi siklik adalah kita membutuhkan cahaya matahari dan sifat dari siklus fosforilasi yang berulang. Siklik itu artinya siklus atau berulang. Kita mulai ya. Jadi, pertama sekali, ini di dalam daun ada dua fotosistem. Fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem itu merupakan pusat dari klorofil, pusat dari pigmen zat hijau daun dengan panjang gelombang tertentu. Panjang gelombang tertentu pada fotofosforilasi siklik itu dimulai dari P700 dan nantinya akan kembali ke P700. Maksudnya apa? Jadi ini ada cahaya nih. Nah, cahaya ini, cahaya matahari akan menyinari daun dan ditangkap oleh fotosistem 1 yang panjang gelombang cahaya matahari yang diterima oleh klorofil P700 itu cahaya matahari dengan panjang gelombang 700 nanometer. Sinar warnanya merah, sangat merah. Jadi, cahaya matahari datang, ditangkap oleh fotosistem zat warna klorofil P700, kemudian setiap elektron yang ditumbuk oleh cahaya matahari, setiap pigmen yang ditumbuk oleh cahaya matahari akan melepaskan elektron, akan kehilangan elektron atau tereksitasi elektronnya. Tereksitasinya elektron itu akan ditangkap oleh akseptor primer. Akseptor primer ini bisa diteruskan ditangkap oleh peredoksin, plastoquinon, plastosianin, ya, itu namanya kompleks sitokrom. Ditangkap oleh mereka dan plastosianin tadi sebagai akseptor elektron akan mengembalikan lagi ke P700 kembali. Tapi setiap pelepasan yang menghasilkan energi, energinya ini, energi yang terlepas itu atau energi yang dihasilkan, dipakai untuk menyatukan ADP ditambah fosfat menjadi ATP. Jadi, di fotofosforilasi siklik, hasilnya ada ATP, adenosin trifosfat. Ingat ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada fotofosforilasi non-siklik. Fotofosforilasi non-siklik ini membutuhkan cahaya matahari juga dengan bantuan adanya pengikatan fosfat, tapi tidak bersiklus. Beda dengan yang tadi. Dan yang ketiga, ada fotolisis air, pemecahan air. Jadi reaksi kedua dan ketiga ini berjalan bersamaan. Caranya bagaimana? Kita lihat ya. Di fotofosforilasi non-siklik, lanjutan dari siklik tadi, itu kan tadi ada fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 dan fotosistem 2 sama-sama diberi tumbukan cahaya foton, cahaya matahari kena. Setelah adanya cahaya matahari menumbuk fotosistem 1 dan fotosistem 2, itu di fotosistem yang kedua dulu, dia mulai dari fotosistem 2. Foton yang menumbuk fotosistem 2 di P680 itu akan melepaskan elektron. Elektron yang lepas ini akan diterima oleh akseptor primer, diteruskan ke plastoquinon di kompleks sitokrom.
lalu ke plastosianin, dan dibawa ke P700. Kenapa dibawa ke P700? Karena untuk menggantikan energi yang didapat ATP di sini digunakan untuk menggantikan energi yang dikeluarkan atau yang dilepaskan saat cahaya matahari menumbuk P700. Kan lepas tuh 2 elektron. Kalau sudah lepas, energinya digantikan dari P680. Dah, setelah itu energi yang keluar tadi berupa ATP tadi ini itu didapat memang dari hasil pelepasan elektron. Jadi ingat, setiap pelepasan elektron akan menghasilkan ATP yang dipakai untuk menyatukan ADP ditambah fosfat. Itu hasil yang kedua ya, ATP. Setelah itu, sekarang ke P700. Tadi foton menumbuk P700 kan hilang tuh 2 elektron. Elektron yang hilang ini akan ditangkap juga oleh peredoksin untuk membentuk NADP+. Enzimnya namanya NADP+ reduktase. Dengan membentuk membentuk atau di NADP+ ini terikat dengan akseptor primer menghasilkan NADPH2. Ya, NADPH2 ini merupakan hasil dari fotolisis 2H+ tadi terikatan dengan NADP, lalu dihilangkan dengan 2 elektron yang dari P700. Maka hasilnya adalah NADPH2. Sementara fotolisis air, lihat air dipecah menjadi 2H+, ditambah 2 elektron, ditambah setengah O2. H+ dan 2 elektron ini sama-sama ion. Lalu, elektron yang lepas dari P680 yang hilang tadi, kan habis tuh, digantikan dari fotolisis air. 2 elektronnya ini dibawa ke P680. Lalu, agar dia berikatan menjadi 2H+ ditambah setengah O2. O2-nya ini tidak digunakan untuk reaksi gelap karena ini akan dilepas oleh stomata di daun agar makhluk hidup bisa bernafas. Jadi hasil dari reaksi terang adalah ATP dan NADPH2. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.